Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sri Mariani. Di sini saya sebagai moderator untuk kelompok 7. Pertemuan kali ini akan membahas tentang pengembangan profesionalisasi guru. Di sini saya tidak sendiri, ada anggota kelompok saya, yaitu ada Anissa Eva sebagai pemateri kedua, ada Akbar Anugrah sebagai pemateri ketiga, dan ada saya sendiri sebagai pemateri pertama. Untuk itu, karena saya pemateri pertama, jadi saya akan membahas materi yang pertama. Pengembangan profesionalisasi guru dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi, kelompok guru, maupun individu guru itu sendiri. Menurut Damin, dari perspektif institusi, pengembangan guru dimaksudkan untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kualitas staf dalam memecahkan masalah-masalah keorganisasian. Selanjutnya, dikatakan juga bahwa pengembangan guru berdasarkan kebutuhan institusi adalah sangat penting. Namun, hal yang lebih penting adalah berdasarkan kebutuhan individu guru untuk menjalani proses profesionalisasi, karena substansinya, kajian, dan konteks pembelajaran selalu berkembang dan berubah menurut dimensi ruang dan waktu. Guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Selanjutnya, profesi keguruan mempunyai tugas utama melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Sejalan dengan itu, jelas kiranya bahwa profesionalisasi dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian untuk meningkatkan mutu pendidikan saat ini. Maka, profesionalisasi guru atau pendidik merupakan suatu keharusan. Terlebih lagi apabila kita melihat kondisi objektif saat ini berkaitan dengan berbagai hal yang ditemui dalam melaksanakan pendidikan, yaitu yang pertama ada perkembangan iptek. Perkembangan iptek yang cepat menuntut setiap guru dihadapkan pada penguasaan hal-hal baru berkaitan dengan materi pembelajaran atau pendukung pelaksanaan pembelajaran seperti penggunaan internet untuk pembelajaran, program multimedia, dan sebagainya. Yang kedua ada persaingan global bagi lulusan pendidikan. Diberlakukannya pasar bebas melalui NAFTA mengindikasikan bahwa setiap lulusan pendidikan di Indonesia akan dipersaingkan dengan lulusan dari sekolah-sekolah yang berada di Asia. Kondisi ini makin memaksa guru untuk segera dan dengan cepat memiliki kualifikasi dan meningkatnya untuk nantinya bisa menghasilkan lulusan yang kompeten. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Anissa Eva. Silahkan pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Anissa Eva sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi lanjutan. Yang ketiga ada otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah ini telah memberikan perubahan yang mendasar terhadap berbagai sektor pemerintahan, termasuk dalam pendidikan, pengelolaan pendidikan secara terdesentralisasi akan semakin mendekat pendidikan kepada stakeholder pendidikan daerah. Oleh karena itu, guru semakin dituntut untuk menjabarkan keinginan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan melalui kompetensi yang dimilikinya. Yang keempat, ada implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Perancangan implementasi KTSP menunjukkan bahwa kualifikasi profesionalisme harus benar-benar dimiliki oleh setiap guru apabila menginginkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagaimana yang diharapkan. Kemudian Sanusi 1991 halaman 24 mengajukan 6 asumsi yang melandasi perlunya profesionalisasi dalam pendidikan, yakni sebagai berikut. 1. Subjek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi, dan perasaan yang dapat dikembangkan segala potensinya. Sementara itu, pendidikan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai martabat manusia. Yang kedua, ada pendidikan dilakukan secara intensional, yakni secara sadar dan bertujuan. Maka pendidikan menjadi normatif yang diikat oleh norma-norma dan nilai-nilai yang baik secara universal maupun lokal yang merupakan acuan para pendidik, peserta didik, dan pengelola pendidikan. Kemudian yang ketiga ada teori-teori pendidikan merupakan kerangka hipotesis dalam menjawab permasalahan pendidikan.
Yang keempat, pendidikan bertolak dari sumber pokok tentang manusia, yakni manusia mempunyai potensi yang baik untuk berkembang. Oleh karena itu, pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan potensi unggul tersebut. Yang kelima, ada inti pendidikan terjadi dalam prosesnya, yakni situasi di mana terjadi dialog antara peserta didik dengan pendidik yang memungkinkan peserta didik tumbuh ke arah yang dikehendaki oleh pendidik dan selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat. Yang keenam, sering terjadinya dilema antara tujuan utama pendidikan, yakni menjadikan manusia sebagai manusia yang baik, dengan misi instrumental, yakni merupakan alat perubahan atau mencapai sesuatu. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri ketiga, yaitu Akbar. Silakan pemateri ketiga Ya, terima kasih memaparkan moderator. materinya. Ya, terima kasih moderator. Nama saya Akbar Anugrah. Saya di sini sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan materi sebagai berikut. Saifuddin dan Kurniatun di dalam buku Sukanintias 2005 halaman 57 memberikan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pengembangan untuk tenaga pendidikan, yaitu yang pertama, dilakukan untuk semua jenis tenaga pendidikan, baik untuk tenaga struktural, fungsional, maupun teknis. Yang kedua, berorientasi pada perubahan tingkah laku dalam rangka peningkatan kemampuan profesional dan untuk teknis pelaksanaan tugas harian sesuai posisi masing-masing. Yang ketiga, dilaksanakan untuk mendorong meningkatnya kontribusi setiap individu terhadap organisasi pendidikan. Yang keempat, dirintis dan diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan atau posisi. Yang kelima, dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan, pengembangan profesi, pemecahan masalah, kegiatan-kegiatan remedial, pemeliharaan motivasi kerja, dan ketahanan organisasi pendidikan. Lalu yang keenam, pengembangan yang menyangkut jenjang karir sebaiknya disesuaikan dengan kategori masing-masing jenis tenaga kependidikan itu sendiri. Lalu, untuk memenuhi kriteria profesional itu, guru harus menjalani proses profesionalisasi atau proses menuju derajat profesional yang sesungguhnya secara terus-menerus, termasuk kompetensi mengelola kelas. Di dalam Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2008, dibedakan antara pembinaan dan pengembangan kompetensi guru yang sudah atau yang belum berkualifikasi S1 atau D4. Jadi pembinaan dan pengembangan profesi guru atau PPPG meliputi aspek sebagai berikut. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang terakhir kompetensi profesional. Sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya, saya akan membaca kesimpulan. Profesi keguruan mempunyai tugas utama melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Sejalan dengan itu, jelas kiranya bahwa profesionalisasi dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian untuk meningkatkan mutu pendidikan saat ini. Maka, profesionalisasi guru atau pendidik merupakan suatu keharusan, terlebih lagi apabila kita melihat kondisi objektif saat ini berkaitan dengan berbagai hal yang ditemui dalam melaksanakan pendidikan, yaitu ada perkembangan iptek, yang kedua persaingan global bagi lulusan pendidikan, yang ketiga ada otonomi daerah, dan keempat implementasi kurikulum tingkat kesatuan pendidikan atau KTSP. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.